Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala wa sunna fin niyati idhafatun ila Allah ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha wa liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas. Dan disunatkan di dalam niat sembahyang itu menyandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi menyandarkan niat karena Allah Ta'ala itu hukumnya sunat. Ya, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, jadi yang karena Allah Ta'alanya itu sunat hukumnya. Ya, jadi lillahi ta'ala, kata kita melafazkan di dalam hatinya karena Allah Ta'ala. Jadi meniatkan karena Allah Ta'ala di dalam niat, ya, itu hukumnya sunat. Ya, di aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat ngikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, jadi niat karena Allah Ta'alanya tuh sunat hukumnya. Kalau tidak terniatkan ya tidak apa-apa, meniatkannya sunat aja. Ya, yang kita sembahyang karena Allah Ta'alanya itu yang wajib. Ya, artinya ikhlas sembahyang atau ikhlas. Wajib maksudnya kalau kita tidak ikhlas itu kena kita dosa hati lah, dosa batin karena tidak ikhlas. Ya, bukan juga masuk daripada rukun sembahyang, bukan, atau yang diwajibkan di dalam niat. Ya, kalau niatnya meniatkan karena Allah Ta'ala itu sunat saja. Kenapa maka disunatkan meniatkan kepada Allah, meniatkan lillahi ta'ala itu, ya, karena keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan menyandarkan niat tadi kepada Allah Ta'ala. Ada ya ulama yang mewajibkan, nah, ya, mewajibkan meniatkan lillahi ta'ala itu ada di antara para ulama yang mewajibkan. Jadi karena ada yang mewajibkan, maka kita membaca hukumnya sunat, supaya keluar dari khilaf itu. Artinya kalau kita ikut pendapat ulama yang mewajibkan tadi, nah maka ya niat kita sudah tidak termasuk di dalam khilaf lagi. Karena kita baca juga, kita niatkan juga artinya. Itu alasannya maka disunatkan. Yang kedua, supaya nyata makna ikhlas. Ya, walaupun ikhlas itu di dalam hati, tapi kalau kita niatkan, nah nampak dia. Nah, nyata niat ikhlas. Nah, nyata makna ikhlas itu karena diniatkan karena Allah Ta'ala. Dan ikhlas itu adalah perintah kita di dalam melakukan ibadah. Semuanya ibadah diperintahkan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan juga ada hadis Nabi, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalas.
ikhlaskan amal-amalmu karena Allah tidak menerima amal kecuali yang diterima hanyalah amal yang ikhlas. Wa ta'arrudun li adain au qada'in, dan disunatkan lagi mendatangkan niat ada itu tunai ya, atau meniatkan qada itu membayar ya, lewat sudah waktunya. Kalau kita sembahyang di dalam waktu itu sembahyang kita namanya tunai. Kalau kita sembahyang sudah lewat waktunya, habis waktunya, sembahyang kita itu namanya qada namanya, membayar. Nah, meniatkannya kita sembahyang di dalam waktunya masih ada. Nah, jadi kita berarti sembahyang kita tuh namanya tunai. Nah, meniatkan tunainya itu hukumnya sunnah. Nah, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunainya. Tunainya itu sunat diniatkan. Nah, di dalam kita takbir tadi tunainya itu sunat diniatkan, tidak wajib, tidak ya. Nah, jadi meniatkan tunai itu sunat aja kalau sembahyang yang tunai. Kalau sembahyang qadaan membayar, diniatkan juga qadaannya. Nah, meniatkan qadaannya itu pun juga hukumnya sunat juga. Umpamanya orang sembahyang tidak pakai niat adaan atau tidak niat qadaan, kalau mengqada tidak apa-apa. Itu sembahyang fardu subuh. Nah, ya ikut imam karena Allah Ta'ala tidak ada niat tunainya, sah aja sembahyang. Man kalau kita niatkan tunai bagus, nah, ya dapat pahala sunat. Terus sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai. Nah. Jadi meniatkan tunai atau qadaan itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau sholat di dalam waktu namanya apa tadi? Tunai. Kalau sholat itu lewat sudah waktunya, itu namanya mengqadha namanya. Soal dia kenapa maka lewat waktu itu lain cerita tuh. Kalau dia melewatkan sholat daripada waktunya, tidak ada uzur ya, bukan lupa dan bukan tertidur, nanti berdosa dia. Ini pelaksanaannya maksudnya. Nah, ya pelaksanaannya nanti tatkala mengqadha, ya apakah wajib diniatkan qadha? Tidak wajib, tapi sunnah. Umpamanya orang sembahyang subuh ya sembahyang subuh jam 7 hari sudah, soal dia terlewat kesiangan tuh nanti lihat, kalau dia uzur berdosa dia sampai melewatkan, kalau dia tidak ada uzur berdosa, kalau uzur dia tidak berdosa. Nah, itu kan, tapi tetap sembahyangnya itu qadaan. Nah, jadi pada waktu melaksanakan qadha, niat sembahyangnya qadaan tuh, nah diniatkan qadaan pada waktu dia sholat mengqadha, itu hukumnya sunat. Ya, meniatkan tunai pada waktu sembahyang masih waktunya ada, nah niat tunai hukumnya sunat. Ya. Wal asah sehatul ada biniyatil qada wa aqsihi in uzira binahwi ghaimin wa illa batalat qata'an litala'u bihi. Nah, menurut pendapat yang lebih sahih, sah sembahyang, sah niat, sah apa namanya sembahyang adaan dengan niat qadha, atau sebaliknya sembahyang qadhaan diniatkan ada. Nah, tapi kalau uzurnya seumpama mendung ari sholat tadi ya, jam tidak ada, mungkin orang dulu barangkali sembahyang asar, dikiranya waktu asar itu sudah habis ya, gelap betul sudah,
gelap sudah betul, gelap sudah dia sembahyang tuh, dikiranya masuk maghrib, padahal masih ada waktu asar. Jadi sembahyang asar diniatkannya qadhaan, padahal waktu asar masih ada. Kenapa? Uzur, karena mendung, tidak apa-apa itu. Ya itu namanya uzur namanya, boleh, tidak masalah. Nah, tapi kalau tidak uzur batal sembahyangnya, karena itu dianggap talaub, main-main. Sembahyang umpamanya subuh, jelas-jelas waktu subuh masih ada, usalli pada subuh rakaataini qadhaan, padahal awak jelas sembahyang tunai diniatkan niatkan qadhaan. Nah itu ya, itu tidak uzur namanya. Kalau tidak ada uzur berdosa, walaupun masalah niatnya qadhaan atau adaan tadi sunat, berdosa, apa namanya, batal sembahyangnya karena dianggap itu main-main. Nah, kalau uzur tidak apa-apa tapi ya mendung hari betul gelap nak hujan. Nah, mau hujan sembahyang asar belum jam tidak tertengoknya lagi ya. Nah, sembahyanglah asar, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat mengqadha. Nah, padahal waktu asar masih ada. Kenapa? Maka niatnya qadhaan, dia nganggap perkiraannya waktu asar habis. Ya, kenapa? Karena gelap betul sudah, padahal nah waktunya masih ada lagi. Nah, itu meniatkan sembahyang adaan, diniatkan qadhaan, tapi karena uzur tidak batal sembahyang. Tapi kalau tidak uzur batal sembahyangnya. Wa ta'arrudun li istiqbalin wa adadi rakaatin, disunatkan pula berniat itu mendatangkan niat menghadap kepada kiblat. Nah, sunat juga. Sembahyangnya disyaratkan menghadap kiblat kita, menjadi persyaratan sembahyang itu menghadap kiblat. Ya, kalau tidak menghadap kiblat kan tidak sah kemarin itu. Ya, menghadap kiblat tuh ke ain kiblat, ke memang bendanya itu Ka'bah, menghadap wajib itu. Kalau kita yang jauh cukup dengan sangka kuat, kalau dekat dengan Baitullah harus yakin. Persyaratan itu sembahyang tuh menghadap kiblat. Cuman meniatkan menghadap kiblat di dalam takbirnya itu hukumnya hanya sunnah. Nah, umpamanya orang aku sembahyang fardu subuh mengikut imam karena Allah Ta'ala, tidak ada menghadap kiblat diniatkan, macam mana? Ya sah aja. Ya meniatkannya sunat, meniatkan menghadap kiblat sunat. Nah, menghadap ke arah kiblat kita, nah menghadap ke ain kiblat itu hukumnya wajib. Kemudian lagi berniat mendatangkan dengan niat bilangan rakaat. Nah, ya kalau subuh 2 rakaat, kalau maghrib 3, zuhur 4, asar 4, isya 4. Itu meniatkan bilangan rakaatnya di dalam takbiratul ihram. Umpama aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Nah, meniatkan 2 rakaat tuh hukumnya sunat. Nah, ya sembahyangnya yang wajib 2 rakaat, dah boleh 3. Ya. Sembahyang zuhur 4, wajibnya memang sembahyangnya mengerjakan 4. Meniatkan 4 rakaat pada waktu takbir hukumnya sunat aja. Ya, sembahyang maghrib 3 rakaat. Nah, tidak boleh lebih daripada 3. Kalau bersengaja batal, kecuali kalau lupa ya, 4 apa 3, 4 apa 3. Itu lain cerita nanti. Kalau yakin sudah sembahyang ketiga ditambah juga tidak boleh. Batal sembahyangnya kalau menyengaja nambah. Nah, ya. Nah, jadi sembahyang tuh pas dengan bilangan, cuman meniatkan bilangannya itu hukumnya sunat aja. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Nah,
aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Andai kata 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat itu tidak terniatkan di dalam kita takbir, ya tidak apa-apa, sahlah sembahyangnya. Pama aku sembahyang fardu subuh mengikut imam karena Allah Ta'ala tidak ada 2 rakaatnya, tidak apa-apa ya, cuman kalau mau bagusnya diniatkan juga 2 rakaatnya itu. Kenapa? Karena hukumnya sunnah ya. Wa sunnah. Jadi kesimpulannya, niat sembahyang itu yang wajib hanya 3 macam aja. Pertama kemarin kasat itu menyengaja memperbuat sembahyang. Apa kasat itu? Usalli itu tuh kasat namanya. Itu makna usalli itu kan aku sembahyang. Jadi pada waktu kita takbir berniat aku sembahyang, itu kasat. Yang kedua, niat yang wajib itu ta'arrud, mendatangkan niat fardu. Mendatangkan niat fardu. Aku sembahyang fardu. Itu 2 sudah. Kemudian menentukan sembahyang yang kita kerjakan, zuhur kah, asar kah, maghrib, isya atau subuh. Aku sembahyang fardu subuh. 3 macam tuh. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu isya. 4 macam itu tuh. Adapun niat menghadap kiblat, niat bilangan rakaat tunai karena Allah Ta'ala, itu tadi semuanya hukumnya sunnah. Kalau tidak terniatkan tidak apa-apa, yang penting yang 3 macam itu wajib diniatkan. Aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar, aku sembahyang fardu isya. Itu yang wajib itu ya. Yang tambahan niat karena Allah Ta'ala, niat bilangan rakaat, niat adaan atau qadaan, nah itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bissawab.